Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong dengan semangat. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini senang sekali loh ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Yes. Satunya mana? Oh, tahu, mau Bisa ada tahu. 3. Hah? Kenapa satu kursi kosong? Hah? Karena kita kedatangan bintang narsum yang luar biasa. Siapa, Ustadz? Mau tahu? Ini sangat spesial banget. Kok Mau nggak tahu nggak dikasih siapa tahu? Siapa? orangnya? Nah, kita panggil, kita tampilkan. Oh. Wow. Habib Jafar. Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Maulana. Wih, Masya Allah. Aduh, Sehat makasih banget. banyak. Senang banget loh Habib bisa kesini lagi. Alhamdulillah. Saya dulu Ustadz Ya. punya acara di YouTube. Ya. Itu tagline-nya tersesat, tersesat, Hah? astagfirullah. Nah, tiba-tiba kesini jadi jamaah, Oh, jamaah. Alhamdulillah. Jadi bukan cuman umat, tapi Ustadz dan Habib juga harus terus hijrah ya. Biar gak tersesat terus ya Habib. Biar gak tersesat ya. Terima kasih banyak datangnya Habib. Jamaah senang gak hari ini ketemu sama guru-guru di Islam itu indah? Senang? Iya. Dan sebelah kanan datang dari mana sih? Lampung. Gini Bu. Nggak kompak. Bandar. Dia nggak tahu sendiri alamatnya. Bandar apa? Bandar. Oh astagfirullahaladzim. 1, 2, 3 dari mana? Oh Lampung, iya. Oh, Serius tadi kaget kan? Kenapa? Pas mereka di briefing sama Ustadz Maulana. Nanti bandar Lampung. Di sini. Besok giliran Habib yang briefing ya. Sebelah kiri datang dari mana? Wah, gitu keren banget. Senang gak datang ke Islam itu indah? Masya Allah. Tanya dulu Habib. Habib seneng gak ada di sana? Tidak. Bandar Lampung. Oh iya bukan bandar. Yel lagi. Orang ditanya senang apa enggak yel. Dan hari ini juga kita akan membahas mengenai bagaimana cara merayu Allah. Apakah cuma di saat sedih doang? Atau jangan-jangan kalau lagi senang kita lupa. Tapi kita akan bahas. Dan tema kita hari ini adalah sering-sering merayu Allah biar hajat kita dipermudah. Gini. Sering-sering. Aduh. 1, 2, 3. Sering-sering. Merayu Allah supaya aja terpenuhi. Pasti Habib pengen ikut. Habib pasti pengen ikut banget ya? Coba, Iya. satu gerakannya. 1, 2, 3. Sering-sering merayu Allah. Agar kita terpenuhi. Nanti apa lagi Habib? Satu, semuanya. 1, 2, 3. Sering merayu Allah agar hajat kita terpenuhi. Kayaknya lebih industri di sini deh Ustadznya. Saya sudah 11 tahun ikut Ustadz Maulana. Belum pernah saya berani ngikutin gayanya. Bib. Oke, jangan aku punya tayangan nih. Ini cara saya merayu Allah. Kita lihat tayangannya silakan. Ya Allah, tadi aku sempat bilang Ustaz Syam, Ya. kita kalau misalkan sedih ingat Allah, kalau Ya. senang belum tentu juga kadang-kadang gitu kan. Karena suka ada yang bilang gini, kan kalau misalkan kita merayu Allah setiap hari, tapi kan kita lagi nggak ada keinginan. Yakin gak ada keinginan? Ya mungkin dia ngerasa cukup gitu. Yakin udah cukup? Nggak tahu juga ya. Aku kadang kan kalau mau ngerayu Allah kan kalau di saat ada yang mau aja. Yakin udah gak punya mau lagi? Aku nggak tahu, aku mau jawaban aja. Ustaz Syam, silakan mohon dijawab ya Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih Mas Soni, tabe guru kami Ustadz Maulana Habib Jafar, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Katanya kita harus merayu Allah setiap saat atau setiap hari. Tapi kalau lagi nggak ada keinginan berarti kita merayu Allah untuk apa? Ba'da aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian berfirman terhadap kalian, untuk kalian, mintalah padaku maka aku pasti akan mengijabah untuk kalian. Berarti berdoa itu, merayu Allah itu adalah perintah
Allah. Nah, kalau perintah Allah berarti lagi ada maunya, lagi ada hajatnya, nggak ada hajatnya ya dilakukan. Subhanallah. Bukan berarti mesti ada hajat dulu baru kita berdoa. Kenapa kita berdoa? Karena itu adalah perintah Allah. Sambungan ayatnya. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah sambung ayat tentang berdoa dengan kesombongan. Berarti apa? Orang yang tidak mau berdoa, merasa nggak butuh apa-apa lagi, merasa sudah tercukupi, merasa sudah semuanya sudah lengkap, itu bisa diindikasikan orang sombong. Kalau nggak berdoa berarti ada kesombongan dalam hati, merasa dirinya bisa berdiri sendiri. Ibu, tadi pas Mas Sony bertanya, kalau lagi nggak punya keinginan, apakah penting merayu Allah? Emang nggak punya keinginan lagi, Ibu? Nggak butuh oksigen, nggak butuh dilindungi sama Allah. Kalau udah kaya raya, biasanya orang kaya tuh biasanya pengennya apa, Bu? Pengen kekayaannya aman. Berarti mintanya sama siapa? Sama Allah. Ngapain minta sembuh orang sehat, tapi kan kita tidak tahu penyakit itu bisa datang kapan saja. Berarti minta perlindungan. Kita tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah tidak punya keinginan kepada Allah, tidak akan pernah tidak punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian semua fakir kepada Allah. Ada orang tidak fakir hartanya tapi fakir keturunan. Ada orang tidak fakir keturunan tapi fakir daripada keamanan. Setiap orang punya kefakirannya masing-masing. Mungkin kelihatan hidupnya sudah lengkap, mesti ada fakirnya ketika kita masih hidup di dunia ini. Kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah Allah di waktu senangmu, Allah akan mengingatmu di waktu sedihmu. Ingatlah Allah di waktu ramaimu, maka Allah akan mengingatmu di waktu sepimu. Ingatlah Allah dimanapun engkau berada, maka Allah akan mengingatmu dimanapun engkau berada. Maka tidak ada waktu untuk kita selesai dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai satu ibadah menuju ibadah yang lainnya, tidak akan pernah kita berlepas daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi banyak daripada kesalahan ataupun masalah yang terjadi, tahu nggak Bu gara-gara apa? Gara-gara gabut. Tahu gabut? Apa gabut, Bu? Gaji buta. Gabut itu gara-gara merasa memiliki keluangan waktu, nggak ngapa-ngapain, ngapain aja. Maka isilah yang dirasa nggak ngapa-ngapain itu untuk mengingat Allah. Bukan berarti kalau misalkan pengen sesuatu aja gitu ya. Ya, karena semuanya ujian. Terima kasih Ustaz Syah, tepuk tangannya dong. Tapi kalau muji-muji kayak gitu tuh sama aja kayak ngerayu Allah gak sih? Kayak gitu gak Bib? Kayak tadi muji-muji terus bikin orang senyum tuh sama aja kayak merayu Allah gak Bib? Iya, bahkan dalam salah satu hadis qudsi itu dikabarkan bahwa salah satu bentuk ibadah yang termulia sebagaimana Allah sampaikan kepada Nabi Musa itu idkhalus surur fi qalbil ihwan. Memasukkan rasa bahagia ke hati orang-orang yang hancur, yang sedih, yang runtuh dengan kebahagiaan, mengubah kesedihannya menjadi kebahagiaan. Itu adalah ibadah termulia dan sedekah yang paling besar. Masya Allah. Berarti kayak Ustadz Maulana bikin yel-yel, bikin seneng itu juga cara merayu Allah ya? Ustadz Maulana banyak banget pahalanya. Ngasih ilmu kepada kita, ngasih kebahagiaan kepada kita, bahkan ngasih makanan tadi kepada ustadz-ustadz yang ada di sini. Ke Ustadz Sam, ke saya, ke Ustadz Soal, ke Mas Sony dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti bukan cuma sekedar kata-kata ya. Kalau gitu aku mau penjelasannya Habib Jafar. Silakan Habib. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'duh. Pertama-tama terima kasih kepada Ustadz Maulana, Ustadz Sam, Mas Sony dan lain sebagainya yang memberikan kesempatan untuk saya hadir dan menyampaikan ilmu di sini. Merayu Allah itu tidak hanya dengan kata-kata. Kata-kata adalah salah satu cara merayu Allah. Kata Imam Hasan al-Basri, kalau kita ingin Allah berkata-kata kepada kita,
Allah itu ngomong kepada kita, maka bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah, adalah perkataan-perkataannya Allah. Kalau ingin kita berkata-kata kepada Allah, kita ingin meminta kepada Allah, kita ingin merayu kepada Allah, maka berdoalah, kata Imam Hasan al-Basri. Maka berdoa itu adalah salah satu cara kita meminta kepada Allah, cara kita merayu Allah. Tapi merayu Allah tidak hanya dengan kata-kata. Salah satu rayaan kepada Allah adalah air mata, bukan hanya kata-kata. Air mata, karena dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa air mata orang yang beriman, yang tumpah kesedihannya karena Allah, yang tumpah air matanya itu karena takut kepada Allah, yang semua air matanya itu dipersembahkan kepada Allah, maka mata yang seperti itu mata yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Kemudian cara merayu Allah itu banyak caranya. Cara-caranya adalah cara-cara yang kadang-kadang sederhana. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, tabassumuka fi wajhi ahika laka sadaqah. Sedekah untuk membahagiakan orang lain dengan tersenyum, itu juga cara kita merayu Allah. Kita semua ini hambanya Allah, sehingga siapa yang menyenangkan hambanya Allah, siapa yang menyenangkan orang-orang di bumi, siapa yang menyenangkan makhluk di bumi, itu juga adalah sebenarnya persembahan kepada Allah. Karena Allah senang ketika hamba-hambanya ini dibahagiakan oleh kita. Karena itu tadi seperti juga sempat disampaikan bahwa merayu Allah itu intinya adalah memberikan segala sesuatunya secara tulus kepada Allah. Apapun yang kita lakukan bisa jadi merayu Allah. Bahkan yang paling sederhana, yang paling terlihat tidak ada manfaatnya, yaitu tidur. Kita diajarkan dalam Islam oleh para ulama bahwa tidur itu bisa jadi cara merayu Allah. Apa sebabnya? Tidur itu dua hal, jika dilakukan karena dua hal ini, maka bisa menjadi untuk merayu Allah. Pertama, tidurnya orang yang istirahat dari ibadah kepada Allah. Habis sholat, ketiduran, itu ibadah. Habis bekerja sebagai ibadah, kemudian capek tidur, itu ibadah. Itu merayu Allah dengan tidur. Kemudian yang kedua, bahkan orang yang tidurnya untuk jadi caranya dia untuk menjauhkan dari maksiat, maka tidurnya pun adalah berpahala. Tidurnya pun adalah cara dia merayu Allah. Dan pada akhirnya dikatakan dalam surat Al-Imran, puncak dari ketakwaan sebagai rayuan kita kepada Allah adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kalau ada orang yang berlaku buruk kepada kita, yang pertama, jangan marah. Digibahin sama orang, jangan marah. Diomelin sama orang, jangan marah. Pokoknya diapa-apain sama orang, jangan marah. Kemudian yang kedua, nggak cukup jangan marah, tapi memaafkan orang yang berlaku salah kepada kita. Dan puncaknya yang ketiga adalah justru bersedekah kepada orang yang bikin kita kesal. Puncak merayu Allah itu adalah berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita, berakhlak kepada orang yang tidak berakhlak kepada kita. Karena kalau baik kepada orang baik, berakhlak kepada orang yang berakhlak, itu namanya transaksi. Tapi kalau baiknya kepada orang yang nggak baik, akhlaknya kepada orang yang nggak berakhlak, berarti itu revolusi. Ada yang ditahan di dalam dada kita karena kita ingin ridhonya Allah, nggak ingin ridhonya manusia. Masya Allah, berarti merayu Allah bukan cuma kata-kata indah, berarti hati yang indah gitu. Hati yang indah juga. Masya Allah, terima kasih Habib Jafar. Terima Tepuk kasih, tangannya Mas dong. Sony. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah semakin menarik kan, semakin bagus kan. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Kita akan bahas lagi mengenai sering-sering merayu Allah biar hajat kita dipermudah, insya Allah. Gak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Kita kasih penjual daripada pengemis. Karena yang menjual itu lagi mengangkat derajat, yang mengemis itu lagi menurunkan derajatnya. Allahu Akbar. Tapi memang, karena kan tidak boleh minta-minta. ya benar ya, lebih baik ada usahanya dulu ya. Iya. Insya Allah Allah kasih lebih nanti rezekinya ya Ustadz ya. Tapi benar gak sih Ustadz kalau misalkan kita mau minta sama Allah tuh permintaannya tuh harus spesifik, harus to the point gitu kan. Takutnya kalau misalnya kayak spesifik banget, mintanya detail banget tuh kayak lagi kayak nuntut Allah gitu gak sih? Atau jangan-jangan itu cara baik-baikin Allah? Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Silakan Terima Ustadz. kasih. Izin Habib Jafar, Masya Allah, Tabarakallah. Dan Ustaz Sam. Nah, buat semuanya. Dengerin. Kalau berdoa, jelasin. Ya Allah.
Ya Allah, tambahkan rezekiku tambahkan rezekiku yang banyak, yang banyak, yang mudah, yang mudah, yang halal, yang halal, yang berkah. yang berkah. Jangan cuma, ya Allah kasih aku rezeki, kasih aku rezeki. Kalau dikasih rezeki, habis rezekimu, matilah kau. Kan orang semua ada rezekinya. Dipatenkan sekian rezekinya. Kalau rezekinya diambil, habis rezekinya, matilah kau. Maka yang diminta tambahannya. Tambahannya. Jangan rezekinya. Tambahkan rezekiku yang banyak, yang mudah, yang halal, lagi berkah. Silakan kalau ambil dua opsi. Mintanya semua secara spesifik. Habis itu secara keseluruhan. Makanya doa Rabbana atina fid dunya kan di endingnya. Nah ada, kalau saya begini, kalau di Mekah, di Nabawi di Mekah, semua saya berdoanya begini. Ya Allah, semua yang diminta oleh orang yang berdoa di tempat ini, berikan juga kepadaku. Amin. Udah, aman. Kalau ada yang minta hamil Ustaz? Kan Allah Maha tahu kebutuhan hambanya. Gitu ya, Betul. Ustaz, ya, benar-benar. Karena Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Masya Allah. Tapi permintaan tidak ada doa tertolak. Karena ada 3. Wow. Yang pertama, langsung diijabah. Yang kedua, digantikan. Atau yang ketiga, disimpankan. Jadi tidak pernah. Ibu jangan pernah malas berdoa. Karena doa itu ibadah. Persoalan diterimanya Allah aja. Kata Ustaz Sam, kalau Anda berdoa tidak dikasih, nanti dikasih ke anaknya. Anaknya dikasih ke cucunya. Insya Allah, makanya ada orang kaya 7 turunan. Tapi kalau dia miskin, karena dia keturunan ke-8. Ya, udah lewat ya, lewat ya. Jamaah, Ye. seorang berdoa itu memang ada adab-adabnya. Ada adab-adabnya. Berdoa itu adab-adabnya apa itu? Melas-melas lah. Makanya kita perlihatkan angkat tangan. Bu, angkat tangan ke berdoa. Ya, bagus. Tangannya disatuin. Kayak mentu bangkok, kayak meminta. Tingginya sejajar dada. Itu kan enak. Banyak juga orang berdoa gini. Amin. Amin. Di bawah. Ini Kenapa nggak diangkat? Kata Nabi, sebelum usaplah ketika sudah berdoa, jangan turunkan tanganmu sebelum kau usap wajahmu. Berarti tangan diangkat. Nah, udah. Tangan lagi, angkat lagi. Cara kedua, sejajar wajah. Supaya apa? Lebih khusyuk. Karena kalau sejajar dada masih bisa tidak khusyuk. Sambil ngomongin orang. Masa Tapi gitu? kalau sejajar wajah aman. Iya. Sebenarnya masih ada satu lagi, Bu. Apa? Oh, Tapi ibu nggak boleh. kenapa? Cuma laki-laki. Oh. Perempuan cuma 2 kali. Dada, wajah. Laki-laki boleh 1 lagi. Jamaah. Ye. Jadi kalau begitu rayu Allah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau lah yang kami sembah dan hanya engkau lah kami mohon pertolongan. Ibu kalau minta sama suami gimana sih? Minta uang sama suami. Puji-puji dulu. Wah, suamiku ganteng, baik banget. Ada tas mau dijual tuh, beli. Ada buntutnya ya. Ada buntutnya. Selain muji-muji, sebut-sebut yang disukai suami. Siapa? Anaknya. Makanya selain memuji Allah, salawat kepada Nabi. Karena yang paling disukai Allah adalah nabinya, yakni Rasulullah SAW. Maka ibu kalau mau dikasih apa-apa sama suami, boleh sebut-sebut. Iya, anak kita itu pintar banget, juara di sekolah, hebat banget. Tadi dia pulang, iya enak banget, juara. Luluh Dia tuh, tidur langsung suami makan. luluh. Ketika suami sudah tersenyum, Pak, ada disko. Iya. Istri saya banget. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Tepuk tangannya dong. Masya Allah. Berarti harus detail, dipuji-puji dulu ya. Tapi juga jangan lupa ibadahnya juga jangan kalau sempet ya. Harus juga ibadahnya rajin, insya Allah nanti Allah kabulkan doa kita. Amin ya robbal alamin. Habib Jafar izin nanya lagi, Bib. Kalau gini loh Bib, tadi kan Habib juga sempat bahas kalau dizolimin apa segala macamnya Bib ya. Iya. Emang bener ya Bib, kalau misalnya kita lagi sakit fisik ataupun sakit hati karena dizolimin,
Itu adalah salah satu bentuk rayuan juga kita kepada Allah gitu secara tidak langsung gitu, Bib. Iya. Ya, mohon penjelasannya Habib Jafar. Iya, Silakan, terima Bib. kasih ya Bang Sony. Saya pas kesini pengen banget nyebut itu yang jamaah. Iya. Saya Silakan, coba Bib, ya. silakan, Bib. Silakan, Bib. Akhirnya Bib ya. 1, Silakan, 2, Bib. 3. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat ya Bib kesampaian ya Bib ya. Akhirnya, Masya Allah. mudah-mudahan. Senang Ini banget. kayak kalau ibarat kata kita makanan atau minuman, ibarat kata kita produk di stempel halal. Ya, gitu. Udah Kayak, sah ya. senang, iya. Sebagai dai itu kayak, begini rasanya jadi Ustadz Maulana dan Ustadz Syam ya. Enak sekali. Nah, betul. Allah itu tidak pernah pergi dari kita. Allah itu selalu ada di dekat kita. Bahkan Allah selalu menunggu kita. Allah selalu menghampiri kita. Allah lebih dekat dari urat leher kita, dari urat nadi kita. Allah itu selalu menunggu kita. Bermaksiat kita jauh dari Allah, kata Allah, tenang aja, aku selalu menunggumu di sini untuk bertaubat kepadaku. Allah tidak pernah pergi, kita yang sering pergi. Allah selalu cinta kepada kita, sehingga dikatakan dalam salah satu hadis qudsi, ana laka muhib. Ya ibna Adam, ana laka muhib. Wahai anak Adam, aku mencintai kamu. Fabihaqqi alaika kunli muhibban. Karena aku cinta kamu, maka cintailah aku. Allah yang maha segala-galanya justru nembak kita duluan. Padahal seharusnya yang lebih rendah, yang nembak, yang lebih atas duluan. Kita lebih rendah dari orang tua kita, makanya kita yang seharusnya merayu orang tua kita. Orang yang lebih cantik dengan ketemu orang yang setengah tampan, maka seharusnya yang setengah tampan yang nembak yang cantik duluan. Tapi Allah nembak kita duluan karena cintanya Allah kepada hamba-hambanya. Sehingga Allah selalu membuka pintu rahmatnya, membuka pintu ampunannya kepada kita. Yang bisa menutup pintu ampunan Allah dan rahmat Allah itu adalah diri kita sendiri dengan satu dosa besar yang diwanti-wanti oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu putus asa. Maka jangan pernah putus harapan kepada Allah. Allah selalu rindu kita. Salah satu bentuk kerinduan Allah kepada kita, tiba-tiba tengah malam gak ada piala dunia. Tengah malam gak pasang alarm, tengah malam gak ada rame-rame apa-apa, tiba-tiba kebangun. Apa maksudnya? Kata Allah, bertahajudlah. Karena jarak terdekat seorang hamba dengan Allah saat sujud, dan waktu terdekat seorang hamba dengan Allah adalah di sepertiga malam. Maksud Allah, bangun. Kamu kan punya banyak hajat, kamu punya banyak doa, kamu punya banyak keinginan. Bangun, bertahajud dalam sujudmu, maka memintalah kepadaku. Ini kebangun, dibangunin sama Allah. Malah ke kamar mandi, bukannya ambil wudhu, malah kencing. Setelah kencing tidur lagi. Iya Bib, soalnya saya ngantuk banget. Kalau ngantuk banget gak sempat sholat tahajud, minimal berzikir dan bersalawat kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Gak bisa berzikir dan bersalawat, minimal bangun ingat kepada Allah. Besok-besok insya Allah ditambah intensitas ibadahnya kepada Allah. Dari cuman ingat Allah jadi bersalawat dan berzikir kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah. Kemudian ditambah besok-besok dengan tahajud, dengan baca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan juga salah satu bentuk kerinduan Allah kepada kita adalah dibikinnya kita sakit. Diberilah kita musibah. Musibah bentuknya dua. Bisa bentuknya azab untuk mengembalikan kita yang sudah lama bermaksiat jauh dari Allah kembali kepada Allah. Atau bentuknya ujian untuk mengangkat derajat kita agar lebih dekat lagi kepada Allah. Jadi sakit itu cara Allah ngingetin kita. Karena ketika orang sakit, kata Nabi Muhammad, dosa-dosanya digugurkan oleh Allah. Makanya kita sering tuh ngelihat orang baik banget, tapi banyak dosanya. Orang itu baik tapi suka minum minuman keras. Orang itu baik tapi suka main judol, padahal dia suka bantu orang lain. Tiba-tiba pas akhir hayatnya sakit selama 1 tahun 2 tahun. Itu cara Allah. Sayang nih orang baik tapi kepleset karena ini dan itu, maka Allah kembalikan dengan digugurkan dosa-dosanya melalui sakit itu sendiri. Cuman orang yang berakal dekat kepada Allahnya gak nunggu dibangunin oleh Allah tengah malam, pasang alarm. Orang yang berakal dekat kepada Allah gak nunggu sakit, tapi saat dia sehat
saat dia mampu, dia selalu mendekatkan diri kepada Allah sehingga gak sampai ditegur oleh Allah, langsung naik derajatnya dan gugur dosa-dosanya. Masya Allah. Berarti itu bukan cara ngerayu Allah, tapi cara Allah pengen dekat sama kita dan sayang sama kita, makanya ngingetin kita gitu ya. Betul, Allah selalu ngingetin kita oke. untuk kita mengingat Allah. Kadang udah diingetin tapi masih lupa. Buktinya ketika kita TikTokan tuh lihat hal-hal yang sifatnya maksiat atau hal-hal yang sifatnya sia-sia. Orang dagang ini, dagang itu. Pas masuk video ceramahnya Ustadz Sam malah di-scroll. Astagfirullah ya Ustadz Sam. Giliran ada belanjaan. Alhamdulillah, subhanallah. Diskon. Astagfirullah Ustadz Sam gitu. Langsung di-scroll. Akhirnya di-scroll juga dari daftar orang masuk surga. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Masya Allah. Tepuk tangan dong Habib Jafar. Masya Allah. Relate gak Bu kayak gitu? Relate. Terima kasih atas kejujurannya ya. Masya Allah. Jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi. Pokoknya sering-sering merayu Allah. Insya Allah biar hajat kita dipermudah. Tetap di Islam itu indah. Gak lama kok. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Semua tuh dari pikiran yang bekerja akhirnya terjadi sesuatu gitu ya. Ini bulan Safar ya. Bulan Iya. Safar itu banyak sesuatu yang membuat hal buruk terjadi Iya. karena pikiran kita. Orang-orang jahiliyah waktu bulan Safar itu kan ada bala, ada bencana, latiara kata Nabi, latiara. Tidak boleh kita melihat arah burung ke sini, arah ini hari baik, hari buruk, bulan baik. Tapi kalau tafaulan dengan sesuatu itu boleh. Oh oke. Contoh misalnya, wah gue lagi diomongin bakal naik rezeki gue nih. Itu boleh. Jadi lebih ke positif. Lebih intinya? positif. Oh, oke. Nah misalnya, ada kucing hitam lewat, kayaknya bakal datang rezeki besar. Itu boleh. Oh, Masya Allah. Jadi Berarti kalau kepada baik-baiknya aja. ya, karena pikiran kita itulah yang menjadi doa terdalam kita kadang-kadang. Oh, karena kan pikirnya kan sampai ke hati ya. Betul. Kalau kita mikir buruk terus hati kita jadi buruk. Contohnya mungkin gini deh, dendam gitu ya. Mikir nih orang masih dendam sama kita, hati kita kan jadi ngerasa, oh nih orang gak enak nih sama gue nih, dia dendam nih sama kita. Berarti itu akan membuat doa kita gak dikabulkan juga walaupun kita sudah merayu Allah gitu. Betul sekali. Aduh, aku mohon Siap. penjelasannya Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Terima kasih Mas Soni, Habib Jafar, Ustadz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Nabi SAW ketika hijrah dari Makkah ke Yathrib ke Madinah, apa pesannya Nabi SAW di antaranya? Nabi langsung memerintahkan afsyus salam, sebarkan salam, urusan sesama manusia dulu nih. Kemudian Nabi SAW memerintahkan juga at'imut ta'am, kasih orang makan, alias bersedekah. Kemudian wasilul arham, sambung silaturrahim. Setelah itu baru Nabi ajarkan wasallu bil laili wan nasu niyam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah Nabi ngajarin kalau malam orang pada tidur engkau bangunlah salat tahajud, bangunlah salat malam, merintih merayu Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu Nabi ngajarin siang-siang tuh sebarin salam, berikan keselamatan kepada orang lain. Ada tetanggamu yang membutuhkan bantuan, jangan sampai kau menyakiti tetanggamu, jangan sampai engkau menyakiti orang lain. Kemudian Nabi SAW mengajarkan untuk saling membantu, at'imut ta'am, subhanallah, kasih makan. Ada ajaran Nabi Bu, kalau lagi masak kuahnya dibanyakin. Ada ajaran Nabi SAW, ada orang disiksa hidungnya di hari kiamat karena menyakiti tetangga dengan aroma masakannya yang nikmat lalu nggak bagi sama tetangga. Kalau nyakitin tetangga dengan aroma masakan yang nikmat, bagaimana dengan menyakiti tetangga dengan bakar sampah? Kalau aroma masakan saja bisa bikin orang disiksa di neraka karena nyiksa orang dengan enaknya bau masakannya, bagaimana dengan orang yang nyakitin orang lain dengan bakar sampah? Subhanallah. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya ada hubungan antara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan haqqul adami, dengan hablum minan nas, dengan hubungan sesama manusia. Lihat tadi apa yang disampaikan guru kita Habib Ja'far, bahwasanya ada puncak ketakwaan yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ternyata ketakwaan itu bukan hanya tentang hubungan kita dengan Allah, tapi bagaimana kita mampu menahan amarah, bagaimana kita mampu memaafkan manusia. Karena pertanyaannya, benarkah dendam ini bisa bikin hajat kita
kita terhalang? Jawabannya betul, karena orang bertakwa diterima doanya, sedangkan tidak ada ciri orang bertakwa yang masih menyimpan dan dendam. Ibu-ibu, Ya. kalau kita dendam sama orang lain, yang mana yang nggak bisa tidur? Yang didendamin atau yang dendam? Yang dendam, subhanallah. Maka mesti diselesaikan. Selesaikannya dengan cara apa? Kata Nabi SAW, sil man qata'ak, sambung kepada yang lagi mutusin. Jadi dia yang marah, dia yang mutusin, kita yang sambung. Kalau nyambung sama udah yang nyambung, gampang itu. Karena biasanya kan kalau kita saling maaf memaafkan, sambung silaturahim karena udah baikan duluan. Yang susah itu kalau menyambung kepada yang memutuskan. A'ti amman haramak, berikan kepada yang pelit. Ibu, Ya. sering ngasih nggak? Sering. Biasanya yang dikasih kepada orang pelit atau kepada orang yang juga ngasih kepada kita? Yang baik sama kita, namanya akhlak pedagang. Nanti ngasih barang kalau sudah dikasih uang. Subhanallah. Padahal yang diinginkan Nabi SAW, yang diinginkan Allah adalah akhlak mulia. Jangan nunggu orang baik baru kita jadi orang baik. A'fu amman zalamak, kata Nabi SAW, maafkan yang menzalimi. Karena memaafkan itu adalah akhlak yang sangat mulia, meskipun tidak mudah. Terima Iya. kasih Tasya. Sama-sama. Tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Senang gak Bu datang ke Islam itu indah? Masih semangat ya? Ini judulnya apa hari ini, Bib? Sering-sering. Merayu Allah. Kita terpenuhi. Sama mana? Kalau salah. Habib makin hilang dari bawah. Satu, dua, tiga. Sering-sering merayu Allah agar hajat kita terpenuhi. Serius saya mulai hafal loh. Tapi perasaan gimana Bib? Perasaan alhamdulillah di sini agak rontok di bawah kita ya. Ya sesuai tadi Habib bilang, saya pengen wibawa saya mau ninggalin Habib industri supaya naik derajatnya gitu ya. Betul. Tapi ternyata lebih industri di sini gitu ya. Tapi itulah akhlak Nabi Muhammad ya Oke. Ustaz ya. Sallallahu Akhlak alaihi Nabi Muhammad itu dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu melakukan apa saja selama tidak dilarang oleh Allah demi lancarnya dakwah Nabi Muhammad. Masya Allah. Masya Allah. Tapi yang terjadi dengan Habib Jafar relate dengan pertanyaan ini. Ketika kita minta sesuatu ternyata yang kita minta itu tidak seperti apa, ternyata yang dikasih sama Allah tidak seperti apa yang kita harapkan. Tidak sesuai dengan hajat kita. Tapi kita pengennya kemauannya itu gitu kan. Iya. Itu gimana Ustadz Maulana? Oke, baik. Silakan Ustadz. Jamaah. Yeay. Habib tadi mundur, hampir ketinggalan satu sendalnya. Hampir saya panggil Ustadz Habib Cinderella. Oh iya, karena sendalnya ketinggalan. Ketinggalan satu. Iya iya. Oke. Bisa aja. Satu hal buat kita. Kenapa apa yang kita minta kok enggak sesuai yang kita minta? Karena Allah memberikan kebutuhan kita. Ada yang minta, ya Allah kasih aku mobil, tapi tidak dikasih mobil. Karena dia tinggal dalam gang. Gak bisa naruh mobilnya ya. Nyusahin orang. Bener juga ya. Betul. Betul. Anak yang maaf lagi flu. Apakah kita kasih dia maaf es krim? Enggak. Karena dia lagi flu. Anak yang lagi batuk, mau nggak kita kasih, dia minta permen, mau nggak dikasih permen? Enggak, karena dia lagi batuk. Begitu, kita tidak tahu. Tapi kita minta sesuai apa yang Allah inginkan. Dengarkan baik-baik. Makanya paling bagus, tadi sudah dijelaskan oleh Habib tadi, Masya Allah. Kalau mau berdialog sama Allah, baca Quran. Salat, kan dua hal. Kalau Allah yang mau berdialog sama kita, baca Quran. Kalau kita yang mau berdialog sama Allah, ya salat. Makanya kalau berdoa sebut-sebut nama Allah yang indah, namanya Asmaul Husna. Mau mudah urusannya baca ya Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Allah yang memudahkan. Kan begitu. Mau dapat rezeki, ya minta ya Razak, ya Razak, ya rezeki pemberi rezeki, ya semuanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Ya stop, dengerin. Kalau kita baca bareng-bareng pasti hafal. Coba sendiri. Benar juga ya. Karena kita ngikutin yang sebelahnya ya. Sama. Kalau baca Yasin bareng-bareng hafal itu. Coba sendiri. Itulah kita bagusnya doa bareng-bareng. Ya Bu ya. Kan kita tidak tahu siapa yang doanya dijabah.
Makanya paling bagus merayu Allah, meminta tapi tidak sesuai kita butuhkan, panggil orang. Mau nggak dikabulkan doanya? Baca Yasin 41 kali. Lama ya? Panjang ya? Gampang, undang ibu-ibu 40. Ibunya satu jadi 41. Makanya disebut Yasinan. 1, 2, 3. Yasinan. Kalau sendiri Yasin. Bareng-bareng Yasinan. Tahlil sendiri tahlilan. Bareng-bareng tahlilan. Hatam sendiri hatam. Bareng-bareng Taman. itu kan. Kalau mau hataman, saya sarankan 60 orang. Jangan 30 orang. Kan 30 juz. Kalau 30 juz bagi 30 juz untuk 30 orang, pasti yang diperebutkan juz 1 sama juz 30. Paling bagus 60 orang. 1 juz buat berdua. Yang baca setengah yang satu, yang baca lembar yang satu. Jadi ada pemicu. Oke Bu? Oke. Jadi kalau berdoa sebut nama Allah, kemudian berbaik sangka, cari dukungan. Ada Habib berdoa, ada ulama berdoa, ada saya berdoa. Kebelakan, amin, amin, amin. Mudah-mudahan kita dapat. Betul tidak? Iya, kalau merasa doanya tidak dijabah, lakukan itu. Dan yang paling terpenting, satu lagi. Waktu, tempat, keadaan. 1, 2, 3. Waktu, tempat, keadaan. 1, 2, 3. Waktu, tempat, keadaan. Sekali lagi. Waktu, tempat, keadaan. Ustaz Maulana bentar, aku mau nanya sama Habib Jafar. Bib, gimana Bib? Udah segmen 3 udah mulai nyaman di sini Bib? Saya pengen tuh. Pengen 1, 2, 3. Waktu, tempat, keadaan. Terima kasih Ajib. Udah Cari. nyaman ya. Tepuk tangan dong. Cari waktu yang berdoa yang mustajab. Waktu, tempatnya, keadaannya. Masya Allah, dan insya Allah Allah kabulkan apa yang kita minta nantinya ya. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ustaz Maulana. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Ada yang mau nanya nggak kira-kira? Ada ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Habib Jafar mau belajar nadanya dulu ya berarti kami semua ini. Ulang ya, ulang ya. Ya ulang. Aduh, banyak Nadanya aneh-aneh di sini ya. Ya, Ya. belajar nagom nih. Yuk, Kami semua tanya dong. Ustaz. Udah siap, Bib? Ya. Udah siap? Oke, aku ulang ya. Ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Bib, PR buat episode depan dihafalin semua yang ada di sini ya, Bib ya. Bagaimana ya, Bib? Nanti Habib yang lead abis itu ya. Yang mananya boleh angkat tangan. Siapa? Oh, Ibu deh, Ibu angkat tangannya pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun, Masya Allah. Perkenalkan, nama saya Fitri. Kami dari Majelis Taklim Palahuddin Bandar Lampung. Tepuk tangannya dong dari Bandar Lampung. Ibu mau nanya sama siapa? Saya mau bertanya kepada Habib Jafar. Oke, silakan Bib. Mau nanya sama Habib. Ini Silakan. mengenai rukun Islam yang kelima, Habib. Masalah naik haji. Kayaknya sekarang ini kebanyakan orang-orang itu apa ya? Istilahnya kayak tipu-tipu. Oke. Contoh kayak travel yang nipu. Dia itu udah susah payah untuk menabung, naik haji. Akan tetapi suatu saat ada halangan. Padahal kita ini kan udah rajin sholat, udah ibadah. Tapi ada aja halangan dari Allah, yaitu ada yang nipu lah, dari travelnya yang nipu, dari pokoknya banyaklah permasalahan. Mungkin itu saja yang saya pertanyakan Jadi kepada planning mau Habib. ke hajinya atau umrohnya tuh jadi nggak jadi gitu Nggak ya? jadi, Padahal karena- sholatnya rajin, ibadah rajin. Iya, iya. Oh. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang mau nanya ibu yang ucapin terima kasih Ustaz Maulana Bu tadi Bu. Soalnya ibu agak bingung tadi jadi Ustaz Maulana membimbing. Oh iya dibimbing ya. Oke kalau gitu ibu boleh duduk dijawab melalui tausiah sama Habib Jafar ya. Terima kasih Ibu Tabi pun. Iya Bun. Saya mulai relate dengan Islam itu indah Oke. ya. Dengan ibu-ibu semua di sini. Pertama, ibunya tadi pegang catatan. Itu sesuatu yang baik. Saya diajarkan oleh guru saya, ma kutibakar wa ma hufidafar. Apa yang diingat bisa jadi lupa, apa yang dicatat tidak akan pernah bisa kita lupakan. Karena itu punya catatan itu penting. Dan di antara catatan yang paling penting dalam hidup kita adalah catatan tentang hutang. Karena ayat terpanjang di dalam Al-Quran mengajarkan kepada kita kalau ngasih hutang dan kita berhutang kepada orang lain, dua hal. Pertama, bawa saksi agar gak pura-pura lupa dan dicatat agar tidak jadi konflik. Berapa banyak orang niatnya minjemin duit ke orang lain tapi pas ditagih dia galak, sok lupa, dia ngelihat gak ada catatannya, akhirnya niatnya menyambung silaturahmi, mempererat silaturahmi dengan saling meminjam silaturahmi, putus juga duit kita karena tidak dicatat. Karena itu punya catatan itu penting. Nah, terkait apa yang ditanyakan, ada satu cerita yang indah dari seorang tabi'in. Tabi'in ini generasi yang tidak bertemu dengan Nabi Muhammad tapi bertemu dengan sahabatnya Nabi Muhammad, sehingga mereka belajar kepada sahabatnya Nabi Muhammad. Nah, tabi'in ini namanya Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak adalah seorang yang kaya raya dari kalangan tabi'in. Setiap tahun dia usahakan dengan uangnya untuk berangkat haji, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di satu hajinya beliau tertidur di Masjidil Haram. Dalam tidurnya beliau bermimpi bahwa semua jamaah haji pada tahun itu diterima hajinya karena keberkahan satu jamaah haji. Siapa jamaah haji itu? Adalah Ali Al-Muwaffaq dari satu kawasan pada saat itu. Maka kemudian bangun Abdullah bin Al-Mubarak, dia tanda tanya, siapa Ali Al-Muwaffaq gerangan ini? Sehingga begitu mulianya yang membuat semua jamaah haji menjadi diterima hajinya karena keberkahan beliau. Dicarilah oleh Abdullah bin Al-Mubarak ke daerah yang ada dalam mimpinya itu yang namanya Ali Al-Muwaffaq. Ketemulah Ali Al-Muwaffaq, ditanya, wahai Ali, apa yang kamu lakukan kemarin saat haji sehingga hajimu itu menyebabkan semua jamaah haji diterima hajinya? Kemudian kata Ali Al-Muwaffaq, sesungguhnya aku tahun ini tidak berhaji dan aku tidak pernah naik haji. Kok bisa nggak naik haji, bahkan tidak pernah berhaji, tapi menyebabkan hajinya jamaah haji diterima oleh Allah? Ternyata dia tukang sol sepatu. Selama 30 tahun nabung untuk berangkat haji, tapi pas mau berangkat haji ada tetangganya yang kelaparan. Janda dengan 7 anak yang kelaparan, dana hajinya diambil diberikan kepada janda dan 7 anaknya yang kelaparan. Maka itu yang menyebabkan dia tidak pernah berangkat haji tapi menjadi haji yang mabrur. Karena haji itu adalah panggilan. Panggilan bukan bagi yang mampu, tapi yang dipanggil pasti dimampukan oleh Allah. Haji itu adalah panggilan dari Allah, sehingga siapa yang dipanggil oleh Allah pasti Allah temui walaupun tidak di tanah suci. Allah yang datang ke tanah air masuk ke hatinya orang-orang yang beriman untuk menemui siapa yang dipanggilnya. Bahkan kalaupun orang tidak dipanggil oleh Allah berangkat haji pakai duit haram, nggak ditemuin oleh Allah. Kesana cuma ketemunya sama Ka'bah tapi tidak ketemu dengan Allah. Di sana ketemu jamaah haji tapi gak ketemu sama Allah. Pulang-pulang dia bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya pun palsu seperti gelar hajinya karena belinya di Tanah Abang bukan di Tanah Suci. Ya. Jadi yang penting niat. Yang penting tapi niat. kalau terakhir, kalau ketipu jangan diam karena kita diajarkan oleh Al-Qur'an wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar, tapi sebelumnya harus benar. Jangan sabar kepada sesuatu yang enggak benar. Dipukulin sama suaminya, sabar, enggak benar itu. Maka begitu juga dana haji udah di store, dana umroh sudah di store tapi ditipu oleh tour travelnya, kita harus sabar tapi juga kita harus tegakkan kebenaran, laporkan ke polisi dan lain sebagainya. Masya Allah. Terima kasih. Gimana Ibu terjawab? Terjawab Ibu? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, semakin menarik lagi. Tetap di Islam itu indah. Nggak lama kok. Jamaah. Alhamdulillah.
lillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong dengan semangat, kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Tema kita juga masih sama ya. Sering-sering merayu Allah biar hajat kita dipermudah insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan lagi. Untuk itu Ustadz Maulana izin Ya. Ustadz. Siap, izin Habib. Ustadz Maulana. Apa itu? Indis ekonomi. Indis ekonomi? Buat mungkin yang merasakan kalau negara kita kok semakin serba sulit apapun yang kita lakukan gitu ya. Aduh, merasakan seperti itu? Oh iya? Ya mungkin banyak juga yang merasakan ya Ustadz ya. Tapi gimana caranya Ustadz? Cara kita merayu Allah nih biar hati kita tetap ikhlas. Merayu Allah biar hati kita tetap ikhlas Ustadz Maulana. Silakan Oke deh. Ustadz. Mohon maaf, Ibu, izin Habib dan Sasam. Ikhlas itu kan murni. Kholis murni. Antara kotoran dan najis. Itulah susu. Antara kotoran dan najis itu adalah susu. Maaf ya Bu, antara darah dan kotoran binatang itu ada susu di situ. Saking hebatnya itu ikhlas, tidak bercampur. Murni, makanya disebut murni. Tapi ternyata ikhlas itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, dia ikhlas ibadah, meminta, tapi masih ada hubungan dunianya. Salat duha supaya rezekinya lancar. Berarti masih ada unsur dunianya. Jamaah. Terus ada ikhlas tingkat kedua. Karena Allah, lillahi ta'ala. Cuma masih ada unsur akhiratnya. Supaya masuk surga. Dia ibadah supaya masuk surga. Tapi ada yang hebat. Ikhlasnya paling tinggi. Terserah Allah. Jadi itulah Rabiatul Adawiyah luar biasa. Wali perempuan loh Bu. Hebatnya semua hanya karena Allah aja. Bu. Tapi kenapa? Apa kurang ikhlas? Dengarkan, ikhlas itu harus diperkuat, diperlancar, diperbaiki ikhlasnya. Perbaiki dulu. Makanya sebelum berdoa perbanyak istighfar. Apalagi, mohon maaf, harus betul-betul usahanya maksimal. Ya Allah, aku mau naik haji, aku mau naik umrah, tapi ibu nggak daftar. Gak mungkin. Ibu harus daftar. Bu, mau nggak naik haji tiap tahun? Ke Tanah Suci per 5 tahun. 5 tahun berangkat lagi, 5 tahun berangkat lagi. Nggak usah lihat tiap tahun. 5 tahun sekali per 5 tahun. Mau? Simpan uangnya 20 ribu. 20 ribu sehari. Kali sebulan 600. 600 kali setahun 7.200.000. 7.200.000 kali 5 36 juta. Pasti berangkat itu. Tapi kalau ibu nggak nabung, nggak daftar, haji itu sengaja. Kenapa? Haji umrah itu kan sengaja. Oh. Nggak boleh tinggal diam. Karena tempatnya tertentu. Gitu. Ibu bisa puasa di sini? Bisa. Tapi haji bisa di sini? Nggak bisa. Nggak bisa. Ibu kalau mau ke Tanah Suci, injak kota Mekah, kota Madinah, pasti kita ke sana. Tapi kalau cuma namanya doang, tulis Mekah baru dulu. Ya, nggak bisa. Berarti harus dilakukan lagi biar lebih ikhlas apa Ustadz? Yang harus kita lakukan yang ketiga. Ya. Yang pertama niatnya makin tulus. Oke. Yang kedua usahanya maksimal. Satu lagi. Apa itu Ustadz? Mau tahu? Mau. Bertawakal. Serahkanlah hidup. Serahkan. Semata Serahkan juga duniamu. agar damai. Nggak gitu terakhirnya. Malah false.
Udah bagus-bagus awalnya. Masya Allah. Tepuk tangannya dong untuk Ustaz Maulana. Ya Allah terima kasih. Jadi kita niatkan dulu Ustaz. Lalu usaha. Kemudian tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah tabarakallah. Oke, kita akan lanjutkan lagi jamaah. Tapi segmen ini Habib belum latihan juga. Gimana nih Ustaz Syam nih? Coba dong, gak apa-apa. Coba dulu aja ya. Trial dulu, trial. Ikut aja ya. Ya. Ikut aja ya. Namanya juga magang. Oh iya. Oh iya. Masih magang ya. magang. Oh, yaudah. Magang. Kita coba. Kesini aja bertiga biar Oh, siapa tahu Habib. coba. Yuk, Oke, ayo. siapa tahu Habib bisa. Lain lagi nih, Bib. Lain Kita lagi nih, Bib. masuk. Ini beda lagi. Iya. Yuk jamaah kita masuk ke segmen curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Oh, gitu. gampang. Bisa. Iya. Oke, coba sekali lagi ya. Iya. Yuk kita masuk ke segmen curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Masya Allah. Si jemaahnya dari mana Pak Habib? Dari Bandar Lampung. Yang mau curhat boleh angkat tangannya. Angkat tangan semua. Ibu mau curhat? Oke, Ibu silakan ikut saya sini. Silakan Bu. Ibu kasih salam dulu, nama Ibu siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Yati dari Majelis Taklim Palahuddin Bandar Lampung. Tepuk tangannya dong. Ibu yakin? Iya, iya. Mbak Yati kali. Iya, memang dipanggil Yati kalau di sekolah. Tapi namanya siapa tadi? Mas Yati. Mbak kali. Masa Mas bener? Iya benar. Oh iya ya udah. Iya, benar. Bu Mas Yati. Bu Mas Yati, Oke, iya. yaudah. Ibu mau curhat sama siapa? Surat sama. Sama Habib. Malu-maluin. Mau curhat sama. Sama Habib. Oh, ngomong aja. Curhatnya sama yang ganteng. Lirik-liriknya gitu. Mau curhat sama. Silakan Bu. Silakan sampaikan Bu curhatannya. Ya. Habib, saya ini mau curhat masalah anak saya. Anak saya ada 2. Kebetulan satu udah menikah punya cucung 2. Nah, yang satu sudah bekerja. Yang kedua ini sudah tamat kuliah, cuman tidak ada keinginan untuk cari pekerjaan. Udah didorong, udah didukung gitu. Didorong? Tapi didukung dan disemangati, masih juga kayak dia masih merasa dia tuh kayak gimana lah, apalagi kalau mau masalah cewek, masalah sama nggak sama sekali, enggak gitu. Jadi yang saya tanyakan gimana untuk solusinya biar dia tuh sudah ini, karena dia anak laki-laki ya, pasti nantinya akan bertanggung jawab sama keluarga. Oke. Gimana Bib? Solusinya Iya. Bib memang Bib. Iya, Bib. solusinya buat Mbak Mas. Mbak Iya kan? Mas Yati aja. Mbak Yanti. Mbak Yanti. Boleh. Iya, yang pertama, seringkali kalau omongan anak kepada orang tua itu cenderungnya pakai emosi dari hati ke hati. Karena orang tua yang lebih kuat adalah hatinya, perasaannya. Kalau orang tua mau ngobrol ke anak, lebih baik pakai logika. Karena anak itu biasanya cenderung mengedepankan akalnya. Bagaimana orang tua agar bisa pakai logika ketika berbicara dengan anaknya? Maka gunakan orang-orang yang dipercaya oleh anaknya, bisa menjelaskan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Misalnya sahabatnya, gurunya, atau siapapun yang diterima secara akal oleh anaknya. Kalau ada YouTube, kalau ada konten, bisa melalui itu. Yang jelas mungkin sebagai bantuan dari saya kepada Ibu Yanti, saya ingin memberikan satu hal kepada anaknya Ibu Yanti. Insya Allah nanti ditonton atau dipertontonkan kepada dia. Ada satu kisah, suatu hari seorang anak muda lewat di depan masjidnya Nabi Muhammad membawa dagangan ke pasar ketika Nabi Muhammad sedang duduk bersama para sahabat-sahabatnya. Kemudian kata para sahabatnya, betapa ruginya anak muda itu. Di sini lagi majelis bersama manusia teragung Nabi Muhammad SAW, dia malah sibuk kerja. Kemudian kata Nabi Muhammad, tidak begitu cara melihatnya. Siapa yang bekerja agar dirinya tidak mengemis atau keluarganya tidak mengemis, maka kata Nabi bukan ibadah tapi jihad fi sabilillah. Jadi jihad itu tidak perlu ke medan perang, jihad itu tidak perlu begini dan begitu. Jihadnya seorang laki-laki muda adalah dengan bekerja sebaik-baiknya. Siapa yang mati dalam keadaan bekerja, maka dia mati syahid. Sehingga sampaikan kepada anaknya bahwa bekerja itu jihad. Tugas orang tua mengantarkan anaknya sampai selesai sekolahnya.
Begitu anak itu sudah balik, sudah selesai sekolahnya, maka anak itu yang seharusnya memberikan pembiayaan kepada orang tuanya. Bukan karena kewajiban, tapi karena sedekah teragung seorang anak, bukan kepada tetangganya, bukan kepada orang lain, bukan melalui media sosial, bukan ikut donasi di sana-sini. Sedekah utamanya adalah kepada orang tuanya. Masya Jadi semoga Allah. anaknya menjadi sadar bahwa seorang anak muda, laki-laki itu yang dilihat adalah salah satunya pekerjaannya. Karena bekerja adalah kehormatan bagi laki-laki untuk menafkahi keluarganya. Masya Allah. Bisa disampaikan ya Bu ya, Ya, tayangan ini insya atau Allah, omongan ya. Habib ini nanti ke Ya. anak Ibu ya, Ya. insya Allah Ya. terbuka hatinya. Masya Allah. Terima kasih Ibu sudah curhat di Islam itu Indah. Masya Allah. Kasih salam dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan sekali lagi. Masya Allah Ibu boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Dan untuk Habib Jafar, izin dong Bib, boleh kasih kesimpulan tentang merayu Allah dari pelajaran kita hari ini Bib, silakan. Iya, suatu hari Nabi katakan kepada kita semua sebagai umatnya, bahkan kepada seluruh umat manusia, bahwa bahkan aku pun masuk surga bukan karena utamanya amal yang aku lakukan, tapi utamanya karena kasih sayang, yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah kepada Allah sebagai rayuan kepada Allah. Jadikanlah ibadah kita sebagai cara kita untuk merayu Allah. Bukan dengan amal itu kemudian kita merasa, oh saya pasti masuk surga karena saya sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji. Saya masuk surga karena semua amal saya itu dipersembahkan kepada Allah sebagaimana apa yang kita sampaikan dalam sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah, kita persembahkan kepada Allah sehingga Allah ngerasa, oh iya, Bu Yanti ternyata hamba saya, ibu-ibu dari Bandar Lampung ternyata hamba saya, kita semua ternyata hamba saya. Akhirnya dimasukkanlah oleh Allah ke surganya Allah. Dengan begitu kita beramal Masya tidak Allah. jadi sombong, karena kita tahu amal kita bukan untuk masuk surga utamanya, tapi untuk mengetuk pintunya Allah. Kalau dengan sombong maka pintu rahmatnya Allah tidak akan terketuk. Baik. Dengan begitu juga kita tahu bahwa nikmat ini bukan untuk membayar nikmat yang amal ini bukan untuk membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Masya Allah, tabarakallah. Semua nikmat itu gak bisa dibayar dengan Benar sekali. apa yang kita lakukan, apapun ibadahnya. Terima kasih Habib Jafar, Terima kasih. Ustaz Maulana, terima kasih Ustaz Syam, terima kasih para jamaah, terima kasih jamaah yang ada di rumah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.